Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah tanggapan saya atas video Mongol mengenai kisah hidup Yesus yang tidak lengkap. Uraian ini tentu dimaksudkan untuk menambah pemahaman Anda tentang topik ini yang sebenarnya telah tersedia dalam begitu banyak sumber, telah diuraikan dalam begitu banyak sumber-sumber Katolik. Nah, saudara-saudari, di dalam Injil, Yesus hanya dikisahkan, ia lahir, kemudian dibesarkan sampai kira-kira umur 12 tahun, lalu tampil lagi pada usia 30 tahun, dan berkarya 3 tahun, lalu wafat pada usia 33 tahun. Maka banyak orang bertanya, kok Tuhan kehilangan jejaknya? Kalau dia Tuhan, kenapa ada masa yang hilang di sana? Saudara-saudari, bagi saya pribadi seperti ini. Sebenarnya hal ini tidak ada anehnya. Sebab banyak sekali dari kita manusia yang tidak dianggap dan tidak dirasa penting, bahkan kehilangan jejak. Tidak tercatat, bahkan terabaikan. Banyak orang di luar sana yang hidupnya sangat luar biasa. Kisah-kisah hidup mereka juga terabaikan oleh sejarah. Ketika Allah menjadi manusia, Dia menjadi manusia utuh dan bukan setengah-setengah, bukan pura-pura bersandiwara. Yesus itu bukan manusia settingan dari Allah. Nah, kalau ada begitu banyak dari kita manusia yang sejarah hidupnya terabaikan, tidak tercatat, bahkan terlupakan, maka dalam misteri Allah yang menjadi manusia, mengapa kita harus heran ketika Allah juga ambil bagian dalam pengalaman kemanusiaan yang seringkali juga terabaikan oleh waktu, yang seringkali juga terlupakan oleh sejarah. Justru ketika semua hal tentang Yesus dari lahir sampai wafatnya terdata dan tercatat dengan lengkap, ini malah bisa dicurigai. Jangan-jangan kemanusiaan Yesus itu hanya settingan Allah. Kalau ada tokoh yang sejak kemunculannya sudah didokumentasikan, sepertinya itu bukan tokoh yang benar. Itu tokoh settingan. Seorang disebut tokoh sejati ketika dunia mencatat sejarah hidupnya di akhir dari kehidupannya. Dicatat seusai ia berkarya atau setelah ia wafat, dengan maksud menghidupkan terus apa yang pernah ia lakukan atau ia katakan. Dan aneh rasanya kalau ada orang yang sengaja mendokumentasikan dirinya sendiri sejak lahir sampai matinya. Bagi saya itu sangat jelas menunjukkan dirinya sebagai tokoh settingan. Ya, Yesus sungguh manusia biasa sama seperti kita, yang saking biasanya sampai-sampai orang tidak merasa perlu untuk mengikuti secara detail kehidupannya, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dia bergaul dengan manusia sampai-sampai manusia tidak mengenali bahwa mereka sedang bergaul dengan Allah. Itu makna sejati inkarnasi. Nanti ketika 3 tahun ia berkarya sampai pada momen sengsara wafat dan terlebih khusus oleh karena kebangkitannya, barulah orang terbelalak dan menemukan makna atas segala hal yang semula tampak sangat biasa itu. Kini semuanya yang tampak biasa ternyata merupakan kisah perjalanan yang sangat luar biasa. Ternyata apa yang mereka alami selama itu adalah sebuah kisah yang besar mengenai Allah yang menyertai manusia. Bahkan kisah hidup yang tidak teringat dan tidak tercatat pun akhirnya justru menjadi cerita yang sangat real dan sedemikian hidup mengenai kemanusiaan Yesus. Artinya, bahkan kisah hidup Yesus yang tidak tertulis pun menjadi sebuah kisah sempurna tentang Allah yang menjadi manusia. Sebab ada banyak manusia yang hidupnya tidak pernah ditulis dan tidak pernah dikisahkan. Tidaklah keliru kalau kita memaknai ini sebagai Yesus juga ambil bagian dalam kumpulan manusia yang hidupnya tidak pernah dikenal dan dianggap oleh sejarah. Saudara-saudari,
Kesimpulan saya kemudian, tanggapan saya atas Mongol yang mengungkapkan pernyataan bahwa kisah hidup Yesus tidak lebih lengkap dari kisah dari Muhammad seperti ini. Adanya masa yang hilang dari kehidupan Yesus, itu bagi saya justru membuktikan kemanusiaan Yesus yang sungguh-sungguh sempurna dan bukan settingan. Dan kisah yang tidak tertulis itu justru semakin menegaskan kesempurnaan Injil, kesempurnaan dari kabar gembira bahwa Allah menjadi sungguh-sungguh manusia. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.